Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmanur Rahim dari kelas PAIA semester 5 YN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern yang diampu oleh Bapak Ahmad Afandi. Di sini saya beserta teman saya Elsa Amelia dan Nafifah Mazia akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Islam di Turki modern. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama pada video kali ini tentang sejarah politik negara Istanbul, Turki. Para ahli sejarah kuno menduga bahwa bangsa Hittilah yang pertama kali menempati wilayah Turki sekarang. Pada awal-awal Masehi, ia dinamakan dengan Bizantium di bawah kekuasaan Romawi, yang berkuasa kurang lebih selama 4 abad. Dari tangan Romawi, kemudian orang-orang barbar merebutnya dan memindahkan ibu kota kerajaan dari Roma ke Konstantinopel. Pada abad ke-12 Masehi, umat Islam di bawah bimbingan dinasti Abbasiyah dengan kekuatan orang-orang Turki di bawah komando Ertugrul dan anaknya bernama Utsman akhirnya dapat merebut wilayah ini. Sekaligus, dinasti Abbasiyah mempercayakan dan menghadiahkan pemerintahannya kepada mereka. Pada abad ke-13 Masehi, berdirilah dinasti Utsmaniyah dan akhirnya oleh mereka ibu kota kerajaan dinamakan dengan Istanbul. Dulu wilayah kekuasaannya paling luas di antara 3 kerajaan, yakni Syafawi, Mughal, dan Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah merupakan salah satu dinasti pemerintahan Islam yang paling lama berkuasa hingga zaman modern. Kekuasaannya meliputi 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Pemerintahannya memiliki kekuatan tentara yang mampu bersaing dalam beberapa pertempuran dalam Perang Dunia di lautan Mediterania dan ikut berkoalisi dengan beberapa negara Eropa modern seperti Jerman dan Italia. Beberapa puluh sultan ikut memerintah dari keluarga besar penguasa kesultanan. Akan tetapi, sejak Perang Dunia I, Turki banyak terlibat dalam peperangan sehingga menyebabkan terkuras dalam energi ekonomi, termasuk wilayah-wilayah kekuasaannya banyak yang merdeka. Apalagi belakangan banyak sultan-sultan Utsmaniyah yang memiliki kelemahan. Maka sejak tahun 1925 Masehi, Turki diubah menjadi negara sekuler dengan menghilangkan sistem kekhalifahan ataupun kesultanan di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Sultan yang sedang berkuasa dilengsarkan dan diganti oleh tokoh muda Turki Atatürk. Kemudian tahun 1950 pertama kalinya Turki melakukan pemilu. Partai bentukan Kemal Atatürk kalah dengan Partai Demokrat pada waktu itu. Kemudian tahun 1961 Partai Kemal Atatürk kemudian berkuasa kembali. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai batas-batas wilayah di Turki pada masa modern. Negara Turki sekarang merupakan negara yang berada di 2 benua, yakni Eropa dan Asia, dengan luas 780.580 km persegi, dan 95%-nya berada di Asia. Sejak tahun 1923 Masehi, batas-batas negara Turki sebelah utara sampai Laut Hitam, sebelah selatan sampai Syria dan Laut Tengah, sebelah barat laut Argelia dan Iran, serta Rusia di sebelah timur. Ibu kota pemerintahan bernama Ankara. Sebelum runtuhnya sistem Kesultanan Utsmaniyah, geopolitik Turki mencakup dan meliputi area wilayah yang sangat luas. Sejak munculnya imperialisme Eropa, seluruh wilayah Turki yang meliputi kawasan-kawasan Afrika Utara, Asia Barat, termasuk sebagian Eropa Timur, sedikit demi sedikit mulai dilepaskan. Kekuatan Eropa, terutama Inggris dan Perancis, memaksakan bagian-bagian kawasan Arab untuk dilepaskan oleh Turki. Batas-batas wilayahnya
hanya sebagian kecil dari Eropa dan Asia, seperti yang tadi disebutkan di atas. Selanjutnya, yakni mengenai sosial budaya dan potensi wilayah Turki pada zaman modern sekarang. Banyak suku Kurdi yang berada di kawasan ini, sehingga secara politis seringkali menjadikan konflik, terutama kesalahpahaman mengenai kebijakan publik. Apalagi etnik Kurdi termasuk lebih banyak memilih pemahaman Islam yang lebih konservatif, sehingga upaya-upaya untuk menegakkan syariat Islam kembali senantiasa disikapi secara represif oleh pemerintahan sekuler Turki. Sekalipun demikian, setengah dari 98% penduduk Turki yang beragama Islam terus melanjutkan upaya ini meskipun sebatas gerakan bawah tanah. Tokoh cendekiawan Harun Yahya yang muncul pada tahun 2000, salah satu di antara mereka merupakan fenomena nyata dalam bentuk-bentuk perlawanan bahwa tanah ini merupakan penentang sekularisme sains. Lebih dari separuh wilayah Turki adalah pegunungan. Sungai Efrat dan Tigris yang pernah menjadi pusat peradaban dunia juga melintasi wilayah ini. Sejumlah potensi sumber daya alam tersedia dalam deposit yang melimpah. Salah satu produksinya yang terbesar di dunia adalah kromit. Lainnya adalah minyak dan gas bumi, serta batu bara. Dengan bantuan Barat, industri di Turki berkembang pesat. Namun, sektor pertaniannya tak ketinggalan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 60%. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai Islam di Turki modern. Bangkitnya Islam kembali di Turki dalam periode pasca Kemalis merupakan suatu fenomena yang terjadi bersama-sama dengan pengendoran sekularisme. Pengaruh umum dari Islam pada masyarakat Turki setelah tertimpa pengaruh reformasi sekuler yang dilakukan negara itu, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tradisi Islam masih ada dalam kehidupan nasional rakyat Turki dan hubungan Turki dengan negara-negara Muslim. Semua usaha untuk melakukan reformasi dalam bidang agama di Turki kurang lebih telah gagal. Setelah Kop de Etat tentara pada tanggal 27 Mei 1960, tuntutan rakyat untuk terjemahan autentik Al-Quran ke dalam bahasa Turki disuarakan kembali. Kelompok agama tidak begitu menaruh perhatian pada tuntutan itu, sekalipun beberapa surat kabar Turki menerbitkan pertanyaan-pertanyaan tentang itu untuk menarik pandangan umum. Salah satu tuntutan jawaban terhadap pertanyaan itu adalah tentang sholat yang harus dilakukan dalam bahasa Turki. Mantan Direktur Urusan Agama Omar Nasuhi Bilmen berkata dalam suatu statement kepada Pers bahwa menurut prinsip-prinsip syariah, melakukan sholat dalam bahasa Turki tidak dibolehkan. Benar, pemerintahan mengambil sikap yang netral terhadap perbedaan pendapat ini, dan masalah itu berakhir dalam keadaan tidak menentu. Kebangkitan Islam kembali di Turki pada tahun-tahun akhir ini telah menarik perhatian beberapa pengamat Barat. Sementara dari mereka melahirkan ketakutan bahwa hal itu akan membawa kebangkitan fanatisme. Jika hal sedemikian itu berkembang, maka hal itu akan berakibat menghapus banyak kerja yang telah dilaksanakan oleh pembaharu-pembaharu Turki lebih dari 1 abad yang lalu. Pendapat-pendapat yang semacam ini didasarkan kepada pandangan dangkal terhadap situasi menyeluruh. Kebangkitan kembali Islam menunjukkan perhatian yang murni di antara kelas yang terdidik dari rakyat Turki dalam mempelajari Islam. Harus diingat bahwa sentimen nasional ini yang begitu kuat di Turki sebagian besar juga bercampur dengan sentimen Islam. Sebagaimana disebutkan di atas, rupanya hal itu merupakan tanggapan nasional dari rakyat Turki terhadap dorongan nasional yang kuat terhadap agama. Ya, memang bukti yang jelas bahwa sekularisme telah gagal untuk memenuhi tuntutan-tuntutan sosial dan kultural. Secara politis,
negara Turki telah mempunyai pandangan bahwa Turki adalah anggota dari peradaban Barat. Dalam hal loyalitas kultural, rakyat Turki terus mempertahankan identifikasi mereka dengan Islam. Orang-orang Turki dari Anatolia adalah rakyat Turki yang paling membarat karena lamanya hubungan dengan negeri-negeri Eropa Barat. Kondisi kehidupan mereka adalah berbeda dengan kondisi bangsa lain di Timur Tengah. Mereka adalah pioner di antara rakyat-rakyat dari wilayah ini dalam menegakkan institusi-institusi demokratis. Sekalipun adanya pengaruh-pengaruh dari Barat, namun mereka tetap memelihara sementara ciri-ciri lama yang berupa keberanian, disiplin, setia kepada keluarga dan tanah air. Kenyataan bahwa mereka merupakan bangsa terkemuka dalam dunia Islam berabad-abad lamanya menerangkan sebagian besar pengaruh Islam yang begitu kuat terhadap tradisi-tradisi kebudayaan mereka. Sistem keluarga Turki sebagian besar masih didasarkan kepada tipe-tipe ikatan lama dari otoritas paternal, terutama di desa-desa di mana hampir 75% dari semua penduduk Turki hidup. Di antara rakyat terdidik yang hidup di kota-kota besar, kecenderungan ke arah keluarga kecil adalah cukup jelas karena adanya ongkos hidup yang tinggi di daerah-daerah kota. Maka setiap anggota yang sudah dewasa dari sekeluarga Turki berusaha melakukan perdagangan atau bekerja sesuai keahliannya supaya dapat membantu penghasilan keluarga. Sekalipun adanya perubahan-perubahan itu, otoritas orang tua terhadap anak-anaknya, termasuk anak-anak yang sudah besar, baik pemuda maupun gadis, tetap dirasakan. Wanita-wanita yang belum menikah hidup bersama orang tua mereka selagi mereka belajar dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Mereka dengan ketat di bawah kuasaan orang tua mereka. Dalam pertemuan mereka dengan kenalan laki-laki, sistem pendamping biasanya masih dilakukan. Pengawasan orang tua yang semacam ini terhadap anak laki-laki dan perempuan yang sudah mulai besar tidak kelihatan dalam pengamatan orang-orang asing. Persetujuan sangat pokok bagi kelangsungan perkawinan. Tipe pergaulan ala Barat sebelum perkawinan belum berkembang di Turki, sekalipun wanita-wanita Turki yang berpendidikan memperoleh kebebasan dalam memilih suami mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Mazia. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam modern di Turki. Sebelum masa peralihan dari kekhalifahan ke republik, Turki telah berkembang dengan pesat, dan pada dekade 1920-an dan 1930-an, masa reformasi Islam semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Sebab memang dalam sejarahnya mayoritas bangsa Turki adalah Muslim. Perkembangan Islam dari aspek lain di Turki adalah termasuk dari segi penerapan hukum Islam yang diatur oleh undang-undang negara tersebut. Di samping itu, Islam di negara Turki era kontemporer tetap saja menjadi ideologi republik sebagai bentuk sekuler dan kalangan atas berkomitmen terhadap ideologi sekuler tersebut. Perkembangan Islam di Turki di era kontemporer ini merupakan instrumen bagi kebijakan pemerintah. Ia diakui sebagai komponen vital dalam kandungan budaya bangsa dan digalang untuk meningkatkan persatuan nasional, serta mengajarkan secara perlahan-lahan kebijakan kewarganegaraan. Kemajuan Turki dalam bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik pada tahun-tahun belakangan ini menunjukkan bahwa dari semua negeri di Timur Tengah, Turki adalah negeri yang paling cocok untuk perkembangan demokrasi. Perkembangan institusi demokrasi sedikit demi sedikit tetapi tetap adalah suatu bukti bahwa di Turki terdapat pembawaan yang asli di antara rakyatnya untuk mendapatkan tatanan sosial yang progresif dan demokratis.
Demikian Islam di Turki dengan aktivitas ritual keislamannya yang sering tersosialisasi merupakan simbol perkembangan Islam itu sendiri di negeri tersebut. Salah satu pelajaran besar yang amat berharga bagi perkembangan dunia Islam pada umumnya adalah bahwa Turki telah melakukan reformasi sejarah yang bermuara pada kenyataan bahwa hampir semua penduduknya Muslim. Hal tersebut sesungguhnya telah berproses lama sejak masa kerajaan Turki Utsmani sampai masa kini di era kontemporer. Kemudian tempat-tempat bersejarah di Turki, yaitu antara lain Hippodrome, Kuil Apollo, Hagia Sophia, Golden Horn, Museum Rumeli Hisari, Masjid Sultan Sulaimani, Museum Istana Topkapi, Museum Sultan Ahmed, Museum Arkeologi, Masjid Fatih, dan Istana Dolmabahce. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Melia dari kelompok 2 Sejarah Peradaban Islam Modern. Langsung saja kita ke materi yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh pembaruan Islam modern di Turki. Ada 5 tokoh. Yang pertama ada Sultan Salim III. Nah, ada pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Salim III pada tahun 1789 sampai 1807. Nah, Sultan Salim III ini melakukan beberapa langkah pembaruan seperti restrukturisasi pemerintah yang efektif dan efisien. Nah, terus rekrutmen pegawai secara profesional, terus juga pendirian sekolah dan balai latihan, terus menghilangkan hak istimewa militer Yeniseri yang mewajibkan mereka itu harus melalui seleksi profesionalisme. Nah, pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Salim III ini mendapat tantangan dari militer Yeniseri yang mendapat sokongan fatwa bahwa gerakan pembaruan Sultan Salim III ini bertentangan dengan agama dan tradisi sehingga dapat dikalahkan. Nah, yang ketiga ada Sultan Mahmud II. Nah, terjadi kesalahan tuh di Sultan Salim III. Nah, ini tidak menyulutkan penggantinya, yaitu Sultan Mahmud II untuk mengadakan pembaharuan. Nah, pada tahun 1826 Sultan Mahmud II ini membentuk korps tentara baru di luar Yeniseri, terus juga menggunakan instruktur dari Mesir, tidak berasal dari Eropa. Nah, supaya direspon negatif oleh ulama dan segera membubarkan Yeniseri serta melarang tarekat Bektashi. Nah, terus mengadakan penghapusan wajir agung. Nah, diganti dengan Perdana Menteri. Terus wajir agung tuh pada saat itu tuh dipegang oleh Syekh Islam. Nah, terus ada pembaruan hukum yang diberlakukan hukum sekuler di samping hukum syariah. Nah, peradilan syariah diserahkan oleh Syekh al-Islam. Nah, sedangkan peradilan sekuler ini diserahkan kepada Majelis 1 dan Ahkam 1 Adli. Dan pembaruan di bidang pendidikan dengan membentuk sekolah umum dan juga sekolah sastra. Nah, yang ketiga itu Tanzimat. Nah, sepeninggalan Sultan Mahmud II ini timbul gerakan pembaruan yang dilakukan oleh Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861. Nah, dengan Perdana Menteri Rashid Pasha. Nah, di periode Tanzimat ini mengandung arti peraturan dan perundang-undangan baru. Nah, kalau tokoh-tokoh dari Tanzimat ini ada Rashid Pasha, Mehmed Sadiq, Rifat Pasha, dan Muhammad Ali Pasha, serta Fuad Pasha. Nah, di sini juga ada undang-undang yang dihasilkan pada masa Tanzimat.
Ada yang pertama ada Piagam Hat 1 Sheriff Gulhen tahun 1839 sebagai dasar pembaharuan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, kaum minoritas, dan juga militer yang menyebabkan perang di Chilimney akibat penolakan kaum ulama akibat dari reduksi para ulama. Nah, yang kedua ada Piagam Hat 1 Humayun pada tahun 1856 Masehi yang mengakomodir hak-hak minoritas. Nah, terus piagam yang dihasilkan kelompok Tanzimat ini mendapat kritik keras, terutama dari kalangan inteligensia Turki Utsmani. Terus piagam ini juga tuh mengandung sekularisasi dalam berbagai institusi kemasyarakatan seperti lembaga hukum baru yang diperbaharui sistem hukum barat, terus menimbulkan pro barat yang mengakibatkan campur tangan negara-negara barat dalam soal interkerajaan Utsmani yang pada akhirnya jatuhnya perekonomian negara tersebut. Terus juga menyebabkan semakin absolutnya kekuasaan sultan dan menteri-menterinya karena nggak ada oposisi dari Yeniseri sebagai yang sudah dibubarkan tuh pada masa Sultan Mahmud II. Terus yang keempat ada Utsmani Muda. Nah, di Utsmani II ini ada dua partai yang ditinjau dari segi liberalisnya. Nah, partai yang pertama itu liberal yang menghendaki sistem pemerintahan otonomi bagi daerah-daerah atau desentralisasi. Terus yang kedua itu Utsmani Muda yang tergabung dalam partai Ittihadi Yetereki atau pemenang pemilu pada 1908 yang ingin mempertahankan sistem pemerintah sentralistik. Nah terus pada tahun 1912 Masehi partai itu tuh tampil sebagai pemenang yang melibatkan diri Turki Utsmani dalam perang Balkan bersama Jerman dengan harapan menjadi media untuk merebut kembali daerah-daerah yang sudah memerdekakan dirinya dalam sistem pemerintahan federasi. Nah, ada beberapa negara yang sudah memerdekakan diri dari Turki Utsmani, Bulgaria, ada Australia, Yunani, Bosnia, dan Herzegovina. Nah, ada tokoh-tokohnya juga nih di Utsmani Muda, yaitu Mihat Pasha, Zia Pasha, Nani Kemal. Nah, ada ide-idenya juga. Yang pertama ekonomi. Nah, ekonomi dan politik di sini nih nggak beres. Nah, dapat diatasi dengan merubah sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang kedua, tumbuh ide tanah air Utsmani, bukan tanah air Turki, dengan melihat perlu adanya persatuan umat Islam di bawah pimpinan Turki Utsmani. Nah, yang terakhir, yang kelima, Mustafa Kemal. Nah, Mustafa Kemal atau Ataturk. Nah, di sini nih beliau memproklamasikan Republik Turki pada 29 Oktober 1923 dengan membentuk negara modern yang didasarkan pada kekecewaan yang amat mendalam terhadap sistem kekhalifahan sebelumnya yang dianggap gila dan dibangun atas sendi-sendi keagamaan yang rapuh. Nah, Mustafa Kemal ini dikenal sebagai Bapak Rakyat Turki dengan julukan tadi Ataturk. Nah, ia juga mendapat julukan Ghazi. Nah, ada beberapa rangkaian kebijakan pembaruan Mustafa Kemal. Nah, yang pertama itu ada nasionalisme. Nah, nasionalisme dalam pemikiran Mustafa Kemal itu adalah nasionalisme Turki yang terbatas daerah geografisnya dan bukan ide nasionalisme yang luas. Terus
dalam pemahaman Mustafa Kemal juga, Islam yang berkembang di Turki itu adalah Islam yang telah disatukan dengan budaya Turki. Nah, sehingga ia tuh berkeyakinan bahwa Islam dapat diselaraskan dengan dunia modern. Terus yang kedua itu ada sekulerisme. Nah, sekulerisme yang dijalankan oleh Mustafa Kemal ini nggak serta-merta menghilangkan agama dari rakyat Turki, tapi cuma melakukan pembatasan kekuasaan golongan ulama dalam soal negara dan politik. Yang ketiga, Westernisme. Nah, dalam hal ini Mustafa Kemal itu berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Nah, ia juga tuh melihat bahwa dengan meniru Barat, negara Turki itu akan maju. Nah, demikianlah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.